Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa ayyada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyuna al-karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah fillah fil aqidah, jamaah sidang salat Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan yang banyak, dan terutama kita diberikan kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki kita dari kediaman masing-masing, meninggalkan aktivitas duniawi kita. Sejenak kita tinggalkan kesibukan kita demi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamuan Allah di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari terbaik dari hari-hari yang lain. Maka sungguh beruntung kita berada di masjid ini. Dengan penuh harap kita memohon kepada Allah, kiranya Allah terima dan Allah ridhoi amaliyah Jumat kita siang hari ini, dan Allah jadikan wasilah penggugur dan penghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita selama satu pekan ke belakang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya, berhimpun bersama baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melalui khutbah Jumat yang singkat ini, izinkan Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian, khusus untuk pribadi yang masih dalam tahap belajar, untuk sama-sama mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin, siapapun di antara hambanya yang bertakwa, Allah berikan solusi terbaik dari segala permasalahan yang menimpanya, dan Allah akan selamatkan dia kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muflihun dan muttaqun, orang yang beruntung dan termasuk dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Melalui sidang Jumat ini juga Al-Fakir ingin mengetengahkan sebuah ayat yang sejatinya menjadi renungan kita. Ayat yang terdapat di juz ke-23 ayat ke-65 dari surah Yasin, yang di awal muqaddimah tadi Al-Fakir bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah berfirman, pada hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami bungkam, kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan pada hari ini juga tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan pada hari ini pula kaki-kaki mereka bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang sudah mereka perbuat di dunia. Jamaah sidang salat Jumat yang Allah muliakan, menurut jumhur ulama al-mufassirun, khitab atau lawan bicara dari ayat ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini adalah bukti nyata bagi mereka yang menentang, menolak tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari pembalasan. Mereka yang menolak, mengingkari adalah orang-orang kafir. Namun ayat ini juga berlaku bagi kita sebagai orang yang mukmin, orang yang meyakini adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, adanya yaumul mizan. Bahwa ayat ini merupakan bukti nyata bahwa kelak kita akan dihisab. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari pembalasan, dari penghisaban. Dan sejatinya ayat ini bisa menjadi renungan kita, yang pada akhirnya kita semuanya harus bisa mengendalikan diri ketika kita masih hidup di dunia. Apa saja yang harus kita persiapkan? Apa saja yang harus kita kendalikan dari diri kita? Karena kalau kita merujuk pada ayat ini, kelak mulut kita dikunci, tidak bisa lagi berbohong, tidak lagi bisa berdusta. Hanya anggota tubuh kita yang kelak akan bersaksi, mulai dari tangan, kaki, bahkan kulit pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan lagi kita mengelak. Tidak ada lagi yang bisa membela kita kecuali amal-amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Maka yang pertama kali harus dikendalikan adalah hati. Karena barometer kebaikan seseorang, niat seseorang itu terletak dalam hatinya. Tolak ukur kebaikan seseorang ada dalam hatinya. Maka kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah. Idza salahat salah jasadu kulluh, ketika segumpal darah itu baik, maka baik pula semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, maka ketika hatinya rusak, hatinya berpenyakit, punya iri dengki, punya hasud, maka semua jasadnya menjadi rusak. Maka hati-hatilah, pintar-pintarlah memanage kalbu kita. Jangan sampai hati kita membawa kita menjadi orang yang terjerumus kepada kemaksiatan. Maka hal yang pertama kali harus kita kendalikan dari diri kita adalah menjaga hati supaya senantiasa menjadi hati yang mutmainnah, hati yang senantiasa sejuk, hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah doa agar hati kita itu tidak mudah terbolak-balik. Saat ini kita beriman, sore harinya sudah kufur. Sesuai dengan sabda baginda Nabi, sayati zamanun ala ummati asbaha mu'minan wa amsa kufrah. Kelak akan datang zaman, suatu masa kepada umatku, pagi harinya ia beriman, imannya naik drastis. Tapi sayang, kata Nabi, wa amsa kufran, dengan berjalannya waktu, orang yang tadinya mukmin berubah menjadi kufur.
Semua berpangkal dari hati, semua berawal dari hati. Hatinya goyah, imannya pun luntur. Sehingga Rasulullah SAW memberikan sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku untuk senantiasa taat dalam agamamu. Maka ini yang penting bagi kita. Yang harus kita kendalikan dari diri kita adalah hati. Jangan sampai hati kita rusak, hati kita tidak mencerminkan sebagai seorang mukmin. Yang kedua, yang harus kita kendalikan sebelum datangnya yaumul mizan, sebelum mulut kita dikunci, sebelum anggota badan kita yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua harus kita jaga adalah lisan kita. Terkadang kita tidak sadar menggunjing orang, ngomongin teman yang sekantor bahkan. Kita tidak merasa bahwa itu adalah ghibah, bahwa itu adalah hal yang merusak amal-amal kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah menekankan, berhati-hati kepada kita yang Allah berikan keutamaan dari kita adalah lisan. Allah sempurnakan kita sebagai al-hayawanun natiq, hewan yang bisa berbicara, dengan lantaran kita dibekali lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang tiada tara. Tapi dengan lisan itu juga kadang bisa membahayakan kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun di antara hamba-Ku, kata Nabi, siapapun yang merasa umatnya baginda Rasul, yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan datangnya hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, falyasmut waliyasmut. Hendaknya diam. Karena diamnya seseorang bisa menyelamatkan dirinya dari menggunjing orang lain, dari memprovokasi orang lain untuk mengajak, menghasut, bersama-sama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini hal yang kedua, agar kita bisa mengendalikan diri dari lisan kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita juga kadang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan bisa mencelakai sesama muslim. Maka kata Nabi, seorang yang baik adalah ketika orang lain merasa aman dari lisannya, merasa aman dari kedua tangannya. Al-muslimu man salimal muslimun bilisanihi wa yadayhi. Orang mukmin, orang muslim yang baik itu adalah ketika orang muslim lainnya merasa aman dari ucapannya, dari perbuatan tangannya. Hal yang ketiga yang harus kita kendalikan dari diri kita adalah kedua tangan kita, jari jemari kita. Karena kelak kedua tangan kita akan berbicara, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemaksiatan yang sekarang mungkin lebih canggih ada di kedua genggaman tangan kita. Melalui handphone kita men-scroll banyak hal-hal yang negatif yang bisa kita cermati di situ, yang bisa kita konsumsi melalui kedua tangan kita. Maka hati-hatilah. Apakah kedua tangan kita dipakai untuk membuka Al-Quran, atau sebaliknya kita lebih senang dengan hal-hal yang berbau pornografi? Nauzubillah. Seperti yang dikutip dari hadis tadi, bahwa seorang muslim yang baik adalah ketika bisa menjaga lisannya dan kedua tangannya. Maka pandai-pandailah menjaga kedua tangan kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang keempat, yang terakhir dari pengendalian diri kita adalah hendaknya kita mampu mengendalikan kedua kaki kita. Untuk apa? Agar kita semua tidak salah langkah. Kita bisa menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita. Sudah berapa kali kita hadir ke majlis ta'lim, ke tempat-tempat kajian, dibandingkan dengan kita hadir ke kafe-kafe.
Sudah berapa banyak kaki kita langkahkan untuk beramal soleh, mengajak orang lain untuk bisa hadir di masjid, sholat berjamaah, dibandingkan kita mengajak orang lain untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, semua anggota badan kita yang Allah amanahkan untuk kita untuk dijadikan sebagai orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya agar kita dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Hashim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila siratil mustaqim. Wa ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihil wasilah, cari wasilah, cari media untuk bisa mendekati, mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari teman terdekat, cari sahabat-sahabat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, hendaknya menjadi wasilah untuk bisa mendekatkan diri, menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Harapan terbaik kita adalah menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kelak penghisaban. Tidak lagi ada orang yang bisa membantah, tidak ada lagi orang yang berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala karena mulutnya dikunci. Tidak lagi bisa bersaksi kecuali anggota badannya yang bersaksi. Semua keburukan yang dikerjakan selama hidup di dunia akan dibuka, akan dipersaksikan oleh anggota tubuhnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan selamat, orang-orang yang akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kata Allah, bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan senantiasa berzikir, mengingat Allah, anggota badan kita diajak untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatma'innul qulub, akan senantiasa membawa hatinya tenang, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, pada siang hari ini kami berhimpun melaksanakan salah satu panggilan darimu, yakni salat Jumat berjamaah. Jadikanlah perkumpulan kami, perhimpunan kami, perkumpulan yang kau ridhai dan kau rahmati. Ya Allah, setelah kami melaksanakan amaliyah Jumat di siang hari ini, kami akan kembali beraktivitas melaksanakan, menggugurkan kewajiban kami sebagai orang muslim, mengais rezeki di muka bumi ini. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang terhindar dari segala dosa dan nista. Ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami dari segala penyakit yang mewabah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang adil yang bisa mensejahterakan kami dan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Aqimus shalah.